Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Young Adult is finally coming to the West Campus. If you are single young adults aged between 19 to 33 and are looking for a supportive community, we'll be holding our services every Thursday starting on September 7 at 7 p.m. If you have any question, you can reach out on our Instagram at ICA Young Adult. or you can come visit us at our booth at the lobby after the service. See you there! Ibadah spesial Upward Service dan Baptisan kembali dilaksanakan di ICA pada Jumat 8 September di ICA East dan Jumat 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Perjalanan misi ICA ke Sumba akan diadakan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dari segala usia. Kami akan membangun 2 gedung dan mengadakan lokakarya dan konferensi bagi para pemimpin di Sumba. Besar biaya akan diumumkan kemudian, namun pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September. Jadi daftarkan diri Anda hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Perkenalkan, saya Pastor Roy, dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ada sedikit pengumuman bahwa pada bulan 9, tanggal 7, kita di ICA West akan memulai ibadah untuk Young Adult, dan bagi teman-teman sekalian yang masih kuliah, bekerja, single, profesional muda yang membutuhkan komunitas khusus untuk yang adult bisa bergabung bersama kami yang ada di West maupun yang ada di East. Baik, dan sebelum kita membaca mendengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini Engkau hadir bersama kami. Dan kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami melalui firman yang kami baca dan kami dengar, dan pimpin kami agar kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan dan membaca firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, minggu ini kita tiba pada seri terakhir dari seri Perang dan Damai. Dan judul hari ini adalah tentang the final chapter, yaitu babak yang terakhir. Dan sebelumnya saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan yang akan kita renungkan bersama. Saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan bahwa apa yang menjadi tujuan hidup yang utama bagi engkau dan saya melalui seri Perang dan Damai yang telah kita dengarkan dalam beberapa minggu belakangan ini. Apakah benar kita hidup atau kita telah menjalani hidup kita, perjalanan iman kita sampai hari ini? Apakah perjalanan yang kita tempuh itu bergerak pada tujuan yang utama, yaitu keserupaan dengan Kristus? Alkitab mengatakan bahwa
engkau dan saya diselamatkan, engkau dan saya dipilih dan dikuduskan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Tetapi sejak engkau dan saya diselamatkan, sejak kita menjadi orang percaya, apakah kita masih tetap berada di jalan itu, yaitu yang mengarahkan kita untuk tujuan menjadi serupa dengan Kristus? Atau jangan-jangan kita sedang salah jalan? Atau barangkali saat ini engkau dan saya sedang berhenti pada jalur yang keliru, yang tidak diajarkan firman? Ataukah kita sedang berada pada persimpangan jalan antara pilihan menjadi serupa dengan Kristus atau memilih untuk kompromi dengan hal-hal tertentu? Ingat, engkau dan saya diperlengkapi, lalu pada akhirnya engkau dan saya akan diutus untuk sebuah misi. Saya akan memulai membaca firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai yang ke-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Di sini Paulus dalam kacamata rohaninya berpesan untuk berhati-hati, waspada, berjaga-jaga di dalam doa, lalu tetap teguh pada iman, karena perlawanan engkau dan saya bukanlah melawan darah dan daging, namun roh-roh jahat dan kekuatan kegelapan yang berusaha merusak kesatuan pengikut Kristus dan membahayakan pengikut Kristus sebagai manusia baru. Lalu umat Tuhan ditantang untuk berdiri teguh dan mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk memulai kebiasaan baru sebagai manusia yang baru. Dan tujuannya adalah untuk bertumbuh dan dewasa sebagai pengikut Kristus yang membawa misi dari Allah. Dan selanjutnya dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang ke-5 mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Senjata yang bukan dari dunia untuk menghancurkan musuh-musuh yang tidak terlihat. Nasihat Paulus untuk engkau dan saya untuk berdoa dalam pimpinan Roh Allah setiap saat, lalu hidup sebagai manusia baru yang memiliki sifat-sifat Kristus, yang itu menjadi senjata kerajaan Allah bagi engkau dan saya untuk melawan setiap siasat licik, tekanan hidup yang digunakan si jahat untuk mengalihkan fokus perjalanan kita serupa dengan Kristus. Mari kita perhatikan bagaimana engkau dan saya ditekan dan diliciki oleh dunia yang jahat sehari-hari. Pernahkah kita mendengar tentang Setara Institute? Setara Institute ini didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi
dan intoleransi di Indonesia, terutama yang disebabkan oleh perbedaan atas dasar sara, suku, ras, golongan, agama, dan gender, dan sebagainya. Setara institut ini memberikan perhatian khusus dan memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah dan membela orang-orang yang mengalami gangguan. Dan selama 15 tahun terakhir, menurut Setara Institut, mereka mencatat sejak tahun 2007 sampai 2022, setidaknya ada 573 gangguan dalam peribadatan di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok mayoritas pada kelompok minoritas. 573 gangguan ini mencakup pembubaran ibadah, penolakan izin tempat ibadah, pengerusakan, dan penganiayaan. Setidaknya dalam 1 bulan 3 kali penganiayaan terhadap ibadah terjadi. Padahal kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang 45 pasal 29 ayat yang kedua bahwa setiap warga negara berhak memilih agama dan beribadah menurut agamanya. Apakah hidup orang Kristen begitu brengsek sehingga menjadi sumber kebencian? Apakah orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang troublemaker gitu? Apakah kehidupan orang Kristen itu licik? Apakah kehidupan pengikut Kristus itu tukang tipu, tidak bisa dipercaya? Apakah egoiskah orang-orang Kristen itu? Apakah orang-orang Kristen itu tidak peduli dengan sesama? Apakah begitukah kehidupan pengikut Kristus sehingga engkau dan saya dibenci? Apalagi engkau dan saya adalah pengikut Kristus yang mengidolakan Kristus. Pengikut Kristus yang ajaran utamanya adalah kasih. Bahkan Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya, musuh kita sekalipun kita diminta untuk mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Tetapi pertanyaannya, mengapa engkau dan saya dibenci? Pertama, ingat, kita bukan produk dunia. Balik kepada Alkitab, Yesus pernah berkata jauh sebelum beliau dianiaya dan disalib. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Yesus panutan kita, guru kita, sudah sangat dibenci. Jadi jangan heran kata Yesus, sebab Yesus terlebih dahulu dibenci. Lanjut kata Yesus, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Itu sebabnya minggu lalu kita belajar menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena memang kita akan menghadapi tantangan. Karena engkau dan saya bukanlah produk dunia. Jadi kenapa dunia membenci pengikut Kristus? Karena engkau dan saya tidak sama dengan orang-orang dunia. Biasanya kita suka mendengar orang berkata, oh dia orang kita, artinya satu produk, satu golongan, satu aliran, satu geng. Tetapi dunia tidak bisa berkata kepada engkau dan saya, hei, dia orang kita. Sebab bagi dunia, engkau dan saya adalah orang-orang yang menyakiti pemandangannya. Karena engkau berusaha hidup jujur, hidup dalam kebenaran, hidup dikuduskan Tuhan dalam pimpinan Tuhan, maka engkau dan saya menjadi orang-orang yang membuat mual orang-orang dunia. Karena kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Karena ketidaksamaan itulah dunia membenci engkau dan saya. Jadi jangan heran karena Yesus telah memilih kita
untuk menjadi pengikutnya, menyelamatkan yang terhilang, maka dunia membenci engkau dan saya sebagai pengikut Kristus. Jangan heran saat jadi pengikut Kristus kok dikucilkan, didiskriminasi, dicaci maki, mengalami penderitaan, diskriminasi yang menyudutkan baik dari segi sosial, segi ekonomi, segi hukum, bahkan bisnis yang terguncang saat engkau dan saya mau hidup jujur, bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai firman. Jangan heran, karena Yesus sudah mengatakan seperti itu. Dalam sejarah gereja, semua orang percaya dikucilkan, jadi bahan guyonan, termasuk di negara-negara yang katanya menghormati HAM. Alkitab telah memberikan jawabannya karena kita ini milik Kristus, bukan milik dunia. Kalau kita melihat kisah pertama kali para pengikut Kristus yang ditangkap dan diadili itu dimulai dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Di sini Petrus dan jemaat mula-mula di mana ketika mereka ditangkap, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil Kristus. Kalau kita tidak berbicara tentang Yesus, apakah kita harus taat pada manusia dan bukan pada Allah? Itulah pernyataan Petrus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4. Ingat, kita lihat kembali ke belakang peristiwa Petrus yang lari ketika ditanyai seorang wanita. Lalu dia menyangkal, bersumpah dan mengutuk Yesus. Petrus bukanlah hero tapi pengecut. Namun saat dia berdiri di tahta pengadilan di depan banyak orang, dia menatap orang-orang itu dengan penuh kuasa Roh Kudus dan berkata, Yesus Sang Mesias yang disalibkan, dialah yang diutus oleh Tuhan. Dengan kuasa Yesus kami melakukan mujizat. Yesus yang ditinggikan. Keberanian seperti apa yang ada pada para rasul? Apa yang membuat mereka berbeda dan berubah? Coba bayangkan bila Petrus pengecut, penuh dengan ketakutan, nyalinya ciut di hadapan tahta pengadilan, apa yang terjadi dengan dunia? Hidupnya menjadi kesaksian yang buruk bagi tim rasul yang sudah dipilih oleh Yesus. Kalau pemimpinnya ciut, adakah yang mau bersaksi bahwa hidup mereka telah diubah oleh Kristus? Kalau mereka takut, apakah kekristenan menarik bagi jemaat dan bagi orang lain? Ketika mereka datang kepada komunitas Kristen yang baru, teman-teman mereka, apakah cerita mereka akan membuat komunitas mereka menjadi berani dan bersemangat untuk memberitakan Injil? Lalu siapa yang akan pergi menginjil? Lalu adakah orang yang mau menjadi pengikut Kristus? Lalu kalau tidak ada kekristenan yang baru, apakah akan ada gereja yang didirikan? Siapa yang mau pergi mengunjungi dunia? Kalau tidak ada yang pergi memberitakan Injil, maka hari ini tidak ada engkau dan saya yang sedang berkumpul di tempat ini. Kalau komunitas orang percaya itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka Injil tidak akan sampai ke Indonesia. Kalau tidak sampai ke Indonesia, maka engkau dan saya tidak akan mendengar Injil Kristus. Kalau tidak ada yang mau memberitakannya, siapa yang mau mendengar? Bagaimana cara mendengarkannya? Kelompok komunitas yang dipimpin oleh Roh Kudus penting menjadi mata rantai antara pesan Yesus yang mati tersalib dengan Injil yang tersebar ke seluruh dunia. Tongkat estafet yang sudah dibawa oleh Yesus, lalu Yesus berikan kepada para murid dengan kuasa Roh Kudus. Dan murid-murid meneruskan itu kepada komunitas-komunitas Kristen yang baru.
engkau dan saya harus setia dalam pimpinan Roh Kudus, agar orang selanjutnya setia karena contoh dan teladan. Itulah pesan Yesus, hidup yang menjadi Injil, hidup yang memberi teladan. Yesus mengajak engkau dan saya untuk memberikan teladan. Cerita ini menjadi signifikan karena komunitas yang setia, mereka bukan tidak tahu tentang konsekuensi untuk mengabarkan Injil melalui hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu pada waktu mendengarkan kisah para rasul, itu kisah yang menegangkan karena konsekuensinya adalah kematian, salib, dan penderitaan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yang kedua, mereka berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Kisah para rasul ini mencatat bagaimana Roh Kudus memimpin umat Tuhan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 24 dan 29. Di situ dicatat, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat yang ke-29, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Hidup mereka sungguh terancam. Mereka mengatakan demikian." Dan lalu dilanjutkan, inilah permohonan mereka. "Lindungi kami, jaga kami, proteksi kami, berkati kami." Apakah begitu doa mereka? Tidak. Mereka tidak minta perlindungan, tidak minta proteksi, tidak minta berkat, tidak minta dihalau. Tetapi yang mereka berdoa adalah, berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu, agar mereka hidup dalam kebenaran. Ini doa yang luar biasa, doa yang lahir dalam pimpinan Roh Allah. Berikan kami keberanian. Saya tahu tidak sedikit di antara kita yang tertekan dalam pekerjaan kita karena kita mau hidup jujur. Dalam bisnis kita bersusah payah karena kita mau hidup benar. Tetapi kita lihat apa yang diminta rasul-rasul, bukan lindungi kami, bukan menjaga kami, bukan memproteksi kami karena kami terancam, tetapi yang mereka minta, berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berikan kami keberanian menyatakan kebenaran-Mu, memberitakan firman-Mu melalui pekerjaanku, bisnisku, keluargaku, usahaku. Para murid, jemaat mula-mula takut, sedang takut. Mereka bukan orang pemberani. Mereka takut terhadap apa yang akan mereka alami, bahkan takut terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka di masa depan. Ketika mereka tetap mau hidup dalam kebenaran, memberitakan Injil. Tetapi mereka tidak meninggalkan iman percayanya kepada Kristus. Mereka sadar konsekuensi menjadi orang Kristen begitulah adanya. Tim Keller pernah berkata begini, dia adalah seorang pastor yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Dia berkata begini, kalau hidup kekristenan kita tidak ada gangguan, maka ada beberapa kemungkinan terjadi. Salah satunya engkau dan saya adalah orang pengecut yang tidak pernah mau menunjukkan identitas diri kita sebagai pengikut Kristus. Cukup, tidak perlu tunjukkan engkau sebagai pengikut Kristus, maka engkau aman-aman saja. Kalau mau aman, jangan pernah tunjukkan identitas kita, gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Jadilah sama dengan dunia, sampai akhirnya dunia mendeklarasikan engkau orang kita. Kamu milikku, kamu orangku. Kalau engkau bekerja di kantor,
Kalau rekanmu kolusi, tidak perlu ngomong apa-apa. Kompromi saja. Kompromi saja dengan semua itu. Maka engkau pasti akan disenangi. Kalau engkau menegur, kalau engkau melaporkan, engkau pasti akan dimusuhi. Ketika rasul ketakutan, mereka memohon kepada Tuhan untuk memberi keberanian, untuk tetap memberitakan Injil. Mengapa memohon keberanian? Kita mundur lagi pada Kisah Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ketika mereka berdoa, mereka ingat siapa Allah yang mereka sedang sembah. Tuhan sang pencipta langit, bumi dan segala isinya, sang pemilik kehidupan, sang pemilik langit dan bumi beserta isinya. Mereka sedang berada di hadapan pribadi tertinggi yang menyebabkan segala keberadaan alam semesta, yang menyebabkan segala sesuatu tercipta. Dia sang pencipta yang berdaulat, dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir dari segala sesuatu yang telah dia tentukan. Jadi dari pengertian ini kita dapat melihat Allah yang berdaulat. Hidup mati bukan di tangan para pembenci, bukan di tangan para musuh. Hidup mati engkau dan saya bukan di tangan pemerintah, tetapi dalam tangan Tuhan. Masa depan engkau dan saya tidak berada dalam genggaman para pembenci kita karena iman kita. Tetapi masa depan engkau dan saya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Ini doa yang benar, ini bukan sugesti diri, tetapi melihat kembali siapa Allah, maka disitulah iman engkau dan saya dikuatkan. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya dalam antisipasi untuk penderitaan dan penganiayaan, dia berkata, "Lihatlah burung kecil itu, seekor pun tidak akan jatuh daripadanya di luar kehendak Bapa. Burung pipit, burung yang sangat murah, gampang ditangkap dan dijebak." Saya ingat waktu kecil kami suka tangkap burung-burung ini ketika mereka masuk ke rumah tua atau gua-gua. Kami suka main dan seringkali burung itu mati dengan gampang karena dia tidak punya kekuatan. Tetapi yang mengherankan, Tuhan berkata, satu pun tidak akan jatuh di antara mereka di luar kehendak Allah. Jadi kalau burung pipit itu jatuh, mati, itu bukan karena lemahnya burung pipit itu atau dahsyatnya kuasa yang membunuhnya. Bukan. Satu-satunya kemungkinan, kata Yesus, adalah karena kehendak Bapa harus terjadi pada burung pipit itu. Jadi kalau Bapa menghendaki burung pipit itu jatuh dan mati, maka itu pasti terjadi. Kalau Bapa menghendakinya, siapapun yang menangkapnya, menyiksanya, tidak akan mati kalau tidak diizinkan oleh Bapa. Di sini Tuhan mau berkata, "Aku berdaulat penuh atas hidupmu. Kalau aku tidak mengizinkan seorang pun meninggal dari anak-anakku, dia tidak akan meninggal." Para murid, engkau dan saya diperhadapkan pada perkataan Yesus. Bagaimana burung kecil berhubungan dengan pencipta yang besar. Kuasa pemeliharaan Tuhanlah yang menjamin engkau dan saya sebagai pengikutnya. Masa depanmu, masa depan engkau dan saya, kebahagiaan hidupmu, kebahagiaan hidup engkau dan saya itu dijamin oleh Tuhan, bukan di tangan manusia. Ada banyak hal yang menyesakkan dada kita, ada banyak perlakuan orang terhadap kita yang tidak enak, mungkin tidak adil, kita menerima perlakuan, dibeda-bedakan. Tetapi janji Allah, Ia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya.
Jangan biarkan ketakutan mengalihkan panggilanmu sebagai pengikut Kristus. Jangan biarkan ketakutan mengikat lehermu dan menuntun langkahmu dan menuntun setiap keputusan-keputusan hidupmu karena engkau takut. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun engkau dan saya kepada kebenaran, kepada kehendak Bapa, kepada jalan yang benar. Musuh kita yang besar bukanlah yang nampak, tetapi ketakutan yang kita pelihara terus-menerus. Perhatikan para murid. Berikan kami keberanian, berarti mereka sedang takut. Sang pemberani, rasul dan jemaat mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang takut, tetapi mereka telah menyerahkan seluruh ketakutannya ke dalam tangan Tuhan dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau dan saya sebagai komunitas Kristen memegang peran penting untuk Injil yang sering tidak disadari. Engkau dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi penerus pembawa Injil walau kita tidak tahu dampaknya kemana. Perang dan Damai seri ini mempersiapkan engkau dan saya pada sebuah misi. Misi hidup menjadi seperti Kristus, misi pemberitaan Injil. Saya ingat ada kisah yang pernah diceritakan seorang dosen di Malang. Waktu mereka kecil, kedua orang tua mereka bahkan itu tidak bisa memberikan bakpao kepada anak-anak mereka. Dan tetangga mereka ada seorang tante yang masih muda dan single. Dan setiap hari Minggu jam 9 ketika dia pulang dari gereja, dia selalu singgah ke rumah mereka dan dia selalu membawa bakpao. Jadi anak-anak ini senang sampai mereka itu setiap minggu itu selalu menunggu di jam 9 pasti tante ini datang dan dia bawa bakpao kepada mereka. Jadi mereka menyebutnya tante bakpao. Dan satu ketika tante ini datang dan membawa bakpao dan dia berkata kepada ibu dari anak-anak ini, "Cik, kalau anak-anak ini hari Minggu ada kegiatan apa?" gitu. Dan ibunya mengatakan, "Oh, tidak ada kegiatan. Bagaimana kalau saya bawa mereka ke sekolah minggu?" gitu. Jadi ibu ini terdiam, dia menolak, sungkan, dan dia berkata, "Ya terserah anak-anak." Lalu dia bertanya, "Mau ke sekolah minggu?" Anak-anak itu, "Di sana bikin apa aja?" "Oh, ada cerita. Bagus ceritanya, nanti nyanyi-nyanyi lalu dengar cerita." Dan akhirnya mereka mau pergi ke sekolah minggu. Apa yang terjadi? Di antara anak-anak itu, salah satu di antara mereka menjadi dosen di sekolah Alkitab dan pendeta sebuah gereja. Dan tidak hanya anak-anaknya, semua keluarganya dibawa kepada Kristus. Sang tante ini tidak pandai berbicara tentang doktrin-doktrin Kristen yang berat, doktrin-doktrin Kristen yang mumet. Untuk keluarga ini percaya kepada Yesus. Jangan pernah takut untuk mengabarkan Injil dalam keadaan apapun. Kadang menyampaikan Injil begitu sederhana, sesederhana engkau dan saya hanya berkata, "Halo, selamat pagi, apa kabar? Ayo makan siang, ayo ngobrol." Pasang telinga dan mendengarkan, jadi teman. Itulah kesempatan untuk setiap pintu hati terbuka bagi Injil Kristus. Saya ingat tahun 2007 saat saya pelayanan di sebuah kampung di Maluku Utara. Selama 3 bulan, Mei, Juni, Juli waktu itu ada salah satu keluarga dari jemaat Tuhan. Waktu saya datang berkata, "Brur, tolong bimbing anak kami dan doakan dia. Dia sulit untuk dinasehati, tidak mau ke gereja." Dan
pekerjaan anak ini setiap hari itu suka balap-balap sepeda motor seperti itu. Saya sulit karena bagaimana cara saya bisa menjangkau ini anak. Dia ke gereja tidak mau. Yang saya tahu dia suka cari kepiting di pantai gitu dan cari ikan. Dan akhirnya satu kali saya bertemu dengan dia, saya katakan, oke, ayo kita pergi ajarin saya cara nangkap kepiting dan ikan yang ada di lumpur di pantai. Dan kami menghabiskan waktu hampir selama 3 bulan saat saya free. Itu kegiatan yang kami lakukan bersama. Saya merasa tidak ada hal rohani yang sedang saya berikan kepada dia. Dan jauh setelah itu, setelah saya selesai pelayanan di sana, tahun 2015, saya pikir anak ini biasa-biasa saja. Dan tahun 2015 saya bertemu dengan dia kembali di Balikpapan. Dan dia diutus untuk menjadi seorang pendeta yang memulai gereja baru yang sekarang itu di ibu kota baru IKN di Kalimantan Timur. Tuhan berbicara kepada anak ini. Jangan takut untuk engkau dan saya meluangkan waktu kepada orang-orang tertentu, berbicara kepada mereka. Memberitakan Injil bukanlah tentang berbicara doktrin yang sulit, tetapi bagaimana engkau hadir dalam hidup mereka. Bagaimana engkau dan saya memberikan teladan hidup dalam keseharian bersama orang-orang yang engkau dan saya jumpai. Tidak perlu menjadi ahli Alkitab, tidak perlu menjadi ahli dalam bidang doktrin dan teologi untuk engkau dan saya bisa memberitakan Injil. Hadirlah, jadilah teman, jadilah pendengar yang mau bersama-sama dengan mereka, dan di situ pintu hati terbuka, Roh Kudus bekerja. Dan kalaupun kita harus menderita demi Injil Kristus, itulah kehendak Tuhan. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Dia menderita, walau dalam dirinya dia punya kuasa keilahian, tetapi dia tetap tenang, walaupun orang mencaci maki dia, membuatnya menderita dan membunuhnya. Tetapi di hari yang ketiga, dia menunjukkan dirinya adalah Allah yang bangkit. Dia yang mengawal engkau dan saya. Dia yang mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi engkau dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pakai kami yang sederhana, pakai kami yang lemah, yang biasa ini untuk memberitakan Injil-Mu. Kami bukanlah produk dunia, kami adalah orang-orang yang Engkau pilih. Dan Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami sebagai penolong, karena kami menjalani hidup kami bukan dengan proses yang mudah. Tapi kami tahu hidup kami, pemeliharaan hidup kami, masa depan kami, nyawa kami ada dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, kebahagiaan kami, kesuksesan kami, keberhasilan kami tidak berasal dari musuh, dari dunia, dari para pembenci, atau dari manusia. Hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga ketika kami berdoa setiap saat, kami berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami dalam doa-doa yang kami naikkan. Berikan kami kepekaan untuk mengerti, mengetahui kehendak-Mu,
tujuan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup-Mu melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, memampukan hidup kita melalui firman-Nya. Dan Roh Kudus untuk memampukan hidup Engkau dan saya dalam menjalani hidup kita bagi Kristus dalam dunia ini. Tuhan mengajar Engkau dan saya untuk hidup berkenan kepada-Nya, serta mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya bagi keluarga kita, pekerjaan kita, dan hidup kita hanya untuk Kristus. Allah, sumber pengharapan dalam Yesus Kristus, memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus, hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur, dan menjadi saksi bagi dunia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Ibadah spesial Upward Service dan baptisan kembali dilaksanakan di ICA pada Jumat 8 September di ICA East dan Jumat 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Perjalanan misi ICA ke Sumba akan diadakan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dari segala usia. Kami akan membangun 2 gedung dan mengadakan lokakarya dan konferensi bagi para pemimpin di Sumba. Besar biaya akan diumumkan kemudian, namun pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September. Jadi daftarkan diri Anda hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.